Shalom, hari ini kita akan merenungkan kitab Ezra pasal 10. Teksnya ayat 18 sampai 44. Dan saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 18 sampai 22. Nama-nama orang yang memperistri dari kaum iman. Mereka berjanji akan mengusir istri dan mempersembahkan sebagai korban penebus salah. Paragraf yang kedua, ayat 23 sampai 44. Nama-nama orang yang memperistri dari orang Lewi, dari penyanyi, dari penunggu pintu gerbang, dan dari masing-masing bani. Kesimpulan hari ini, di antara kaum imam juga ada yang memperistri perempuan asing, semuanya 18 orang. Dari bani Yesua bin Yojadak dengan saudara-saudaranya, Maaseiah, Eliezer, Yarib, dan Gedalia, mereka termasuk kaum imam besar. Mereka berjanji akan mengusir istri mereka dan mempersembahkan sebagai korban penebus salah. Kemudian tertulis nama-nama yang memperistri dengan perempuan asing dari orang Lewi, dari penyanyi, dari penunggu pintu gerbang, dan dari masing-masing bani. Itu jumlahnya 90 orang lebih. Ajaran tentang Allah. Tuhan tetap menerima mereka yang bertobat dan mempersembahkan sebagai korban penebus salah, sekalipun mereka telah memperistri dari perempuan asing. Yang memang tidak dijelaskan tentang itu. Namun hari ini kita bisa lihat, sekalipun kita berbuat yang salah, kalau sudah bertobat dan kembali kepada Tuhan, Tuhan tetap menerimanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, dari antara kaum imam juga ada yang memperistri perempuan asing, semuanya 18 orang. Kedua, mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Ketiga, dari orang Lewi, dari penyanyi, dari penunggu pintu gerbang, dan dari masing-masing bani juga ada yang memperistri perempuan asing, itu jumlahnya 90 orang lebih. Mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Aplikasinya, masih belum terlambat bertobat dan memisahkan dari pengaruh duniawi. Ya, memang itu bukan berartinya harus bercerai dengan suami istri yang beragama yang lain. Memang kita harus berjaga diri dan sebenarnya menginjili kepada mereka, dan mereka harus kembalinya. Dan kita harus memisahkannya pengaruh-pengaruh dari duniawi. Pentingnya itu. Kedua, mengajar kepada pemuda-pemudi akan berjaga kesucian iman dengan berkeluarga di dalam saudara-saudari seiman. Memang zaman dulunya lebih pentingnya mereka keturunan darah. Namun zaman ini lebih pentingnya kesucian iman. Sehingga PR praktik hari ini menjadi teladan sebagai keluarga suci di dalam iman, dan mengajar pemuda-pemudi di dalam jemaat supaya mereka berkeluarga di dalam saudara-saudari seiman. Itu penting, dan melalui berkeluarga di dalam saudara-saudari seiman, kita juga harus lahirkan keturunan yang beriman, dan itu juga kita harus memperluaskan firman Tuhan kepada keturunan-keturunannya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.